Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala sebelum kita masuk di dalam ibadah pada hari ini. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat segala anugerah, kasih dan kemurahan Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan dan percayakan kepada kami untuk kami ada hari ini. Dan Tuhan boleh memakai hidup kami menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu untuk menceritakan kasih dan kuasa-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Walaupun keadaan saat ini kurang baik, tapi kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa, yang selalu menolong kami. Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah kota benteng kami, Engkau menara kami, Engkau batu karang kami yang teguh, tempat kami berdiri dan beriman hanya kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih, urapi setiap kami dengan kuat kuasa-Mu dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Yang mengikuti ibadah secara streaming, Tuhan tolong, Tuhan satukan kami di dalam Roh-Mu, satukan kami di dalam kasih-Mu. Setiap apa yang kami naikkan puji-pujian kepadamu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami percaya ketika kami memuji dan menyembah Engkau, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya yang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam keadaan lemah Tuhan berikan kekuatan, yang dalam keadaan masalah Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Urapi juga bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan urapi lidah dan mulutnya. Pakai Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Kami siap menerima berkat kekuatan yang baru dari firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mulai acara ibadah pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah. Set the stars in
Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman. Sekali lagi kita katakan Yesus, Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh,
Mari sebelum kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat segala berkat-berkat-Mu yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan curahkan di dalam hidup kami. Kalau sebentar Tuhan, kami ingin memberikan korban syukur kami kepada-Mu Tuhan. Ajar kepada kami Tuhan untuk memberikan dengan hati yang dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Shalom, puji Tuhan, salam sehat bagi kita semua, puji Tuhan. Sampai hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, khususnya kita telah masuk ke bulan ke-12 di tahun 2021. Kalau ini terjadi, semua ini karena kasih karunia Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Satu lagi bukti bahwa kita tidak perlu ragu atas jaminan kasih Tuhan atas hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita sambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jaminan kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus atas kehidupan ini. Sehingga Engkau yang telah memulai dalam hidup kami, di mana Engkau telah menjadikan kami milik-Mu, menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak perjanjian-Mu. Engkau yang akan terus pelihara hidup kami sampai pada kesudahannya, sampai rencana Tuhan digenapi dalam hidup kami, di mana kami menjadi terang bagi dunia ini, menjadi garam bagi dunia ini. Terima kasih. Kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, kami lapar dan haus merindukan akan kebenaran firman Tuhan. Penuhi seluruh hati kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Penuhi seluruh hati kami dengan hadirat-Mu sehingga kami boleh merasakan kuasa dan kasih-Mu. Biarlah firman Tuhan yang Kau bicarakan terus mengubah hidup kami, memperbarui kami, menuntun kami di jalan-jalan yang Kau kehendaki. Urapi dan berkati setiap jemaat yang hadir, yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau jamah mereka, jamah hati mereka. Kalau ada yang sakit, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur darah Yesus disembuhkan. Dalam nama Yesus, terima kasih. Ada yang terikat, terbelenggu oleh dosa, dilepaskan, dibebaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus bekerja melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Engkau yang mengurapi dan memberkati hamba-Mu, menguasai hamba-Mu, memakai pikiran, memakai hati, dan apa yang akan disampaikan sesuai dengan keinginan Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang menguasai seluruh ibadah ini dari pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di akhir tahun 2021 Tuhan taruh di hati saya satu tema, jangan terlambat.
Setelah kita berbicara sepanjang tahun, Tuhan yang menyampaikan kepada saudara dan saya, Tuhan berbicara kepada saudara dan saya, firman Tuhan dibicarakan di antara kita tentang kita menjadi terang bagi dunia, dan untuk menjadi terang tentunya hidup kita harus bertumbuh, harus berubah, harus berbuah. Hidup kita harus betul-betul mengikuti kehendak Tuhan sehingga kita boleh menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan, di mana kita menerangi. Bukan kita berusaha untuk menarik orang, untuk dipuji orang, untuk disukai orang, bukan. Tapi kita lakukan bukan dengan alasan demi kita untuk orang lain, demi orang lain untuk kepentingan kita. Tapi alasan kita adalah oleh Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan. Dan segala sesuatu hanya bagi kemuliaannya. Puji Tuhan. Jangan terlambat. Di akhir tahun ini Tuhan ingatkan jangan terlambat. Supaya apa yang kita sudah terima dari Tuhan sepanjang tahun kita tidak abaikan. Kita tidak sia-siakan. Bahwa berbuah, berubah yang diawali dengan bertumbuh dan tentunya dimulai dengan bertobat. Itu adalah satu keharusan, keniscayaan, kepastian, dan itulah yang diinginkan Tuhan. Penghakiman sudah dekat. Seluruh agama-agama di dunia yang besar, agama-agama yang diturunkan oleh Abraham, dan agama-agama yang diikuti oleh seluruh keturunan Abraham, menyampaikan bahwa pada akhir dan kesudahannya kehidupan, di dunia ini ada yang disebut the last judgment, penghakiman yang terakhir. Dan sebagai hakim, sebagai pribadi yang melakukan penghakiman yang terakhir, ditunjuk adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kristus, yang akan menjadi hakim yang menghakimi dalam penghakiman terakhir. Setiap orang dihadapkan pada tanggung jawabnya selama masih hidup di dunia sebagai orang-orang yang sudah dipilih dan menjadi anak-anak Allah, anak-anak perjanjian. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-13, tapi saya ajak saudara membaca mulai dari ayat yang ke-6 sampai ke-9. Lukas pasal 13 ayat yang ke-9. Kita baca mulai ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Saudara perhatikan, seseorang mempunyai kebun anggur. Dan di tengah-tengah kebun anggur ini, orang ini menanam pohon ara. Disengaja ada pohon ara. Dan orang ini menghendaki pohon ara ini berbuah. Oleh karena itu pada waktunya, pada musimnya, seharusnya pohon itu berbuah, dia tentunya mencari apakah buah itu ada. Tetapi ia tidak menemukannya. Ternyata pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini." Apa yang melatar belakangi kalimat pemilik kebun anggur itu kepada pengurus kebun anggur? Bahwa pohon yang tidak berbuah itu harus ditebang. Pasti dia kecewa. Pasti dia menganggap pohon itu tidak ada gunanya. Buat apa diperpanjang lagi untuk tetap hidup pohon itu? Pohon itu hanya memenuhi kebun anggurnya. Pohon itu hanya menyesakkan kebun anggurnya. Tidak ada gunanya sama sekali. Percuma ada di kebun anggurnya. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Tahun ini lagi, kesempatan terakhir. Tahun ini lagi, kesempatan terakhir. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya.
Mungkin tahun depan ia berbuah. Saudara perhatikan, mungkin tahun depan ia berbuah. Pengurus kebun anggur itu tidak berani memastikan berbuah. Karena ini tergantung dari respon tanaman itu sendiri. Tapi pengurus kebun anggur itu ingin memberikan yang terbaik. Ingin merawat yang terbaik. Ingin memupuk yang terbaik. Ingin menyediakan tanah di sekitarnya yang terbaik. Tanah yang gembur. Supaya pohon ara ini tumbuh dan berbuah di tahun berikutnya. Tentunya pengurus kebun anggur ini tidak menginginkan pohon ara itu ditebas, ditumbangkan dengan kapak, ditebang oleh pemilik kebun anggur itu. Dia berusaha mempertahankan, berusaha supaya pohon ara itu bisa berbuah. Dan pengurus kebun anggur ini mengatakan, jika tidak berbuah, tebanglah dia. Kalau akhirnya pohon ara itu tidak berbuah, pengurus kebun anggur itu mengatakan kepada tuan pemilik kebun anggur, tebanglah dia. Karena memang pohon ara itu tidak memberikan harapan untuk bisa berbuah. Memang tidak memberikan tanda-tanda hidupnya menjadi terang, hidupnya menjadi garam, hidupnya menjadi berguna, hidupnya berdampak, hidupnya menjadi bermanfaat bagi sesama. Kalau itu diproyeksikan dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu dan juga kehidupan kita masing-masing pribadi. Puji Tuhan. Walaupun keras firman Tuhan hari ini di akhir tahun, menutup tahun ini dengan satu peringatan yang keras setelah sepanjang 2 tahun kita bersama-sama ada dalam suasana yang sulit karena seluruh dunia menghadapi pandemi. Namun firman Tuhan yang disuarakan adalah firman Tuhan yang selalu memberi pengharapan, memberi kekuatan, memberi dukungan supaya kita boleh tetap berjalan. Jangan takut, pandang Yesus, bergantung, percayalah kepadanya. Jangan fokus pada diri sendiri. Hidup kita harus tetap bertumbuh. Hidup kita harus berubah. Hidup kita harus berbuah. Tapi kalau kesempatan yang Tuhan berikan ini disia-siakan, sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab yang dikatakan oleh pengurus kebun anggur itu, tebanglah dia, binasakanlah dia. Jadi saudara, pesan moral yang kita tangkap pada pagi hari ini, pada hari ini, dalam ibadah ini, jikalau kamu tidak bertobat, jikalau hidupmu tidak berubah, tidak berbuah, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Itu yang dicatat di dalam Lukas pasal 13 ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ketiga. Mari saudara kita akan merenungkan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Sebetulnya di dalam parabel, di dalam perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah ini, ada 3 subjek. Yang pertama subjek pemilik kebun anggur. Tentunya ini menggambarkan Allah kita, Allah Bapa kita. Yang kedua subjek pengurus kebun anggur. Ini tentunya menggambarkan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang ketiga tentunya pohon ara itu sendiri. Pemilik kebun anggur mengungkapkan kekecewaannya. Benar-benar kecewa. Kalau tidak kecewa tentunya tidak sampai mengungkapkan keinginannya, yaitu menebang pohon ara yang tidak berbuah itu. Benar-benar kecewa. Saudara perhatikan. Jangan sampai hidupmu yang masih Tuhan pelihara sampai hari ini, dan Tuhan beri kesempatan, menurut firman Tuhan kesempatannya tidak lama lagi. Karena kalau 3 tahun kemudian dibandingkan 1 tahun itu tidak lama, 1 tahun itu lebih singkat. 3 tahun kata
kalimat atau hitungan 3 tahun yang dipakai oleh pemilik kebun anggur untuk menunggu pohon ara itu berbuah, itu tentunya adalah sebuah rentang kehidupan yang normalnya berbuah. Saudara dan saya normalnya, kalau sudah lahir baru harus berbuah, normalnya. Kalau hari ini ada di antara kita yang belum berbuah, termasuk tidak normal. Tidak normal. Tidak normal tentunya sesuai dengan kehendak Allah. Karena yang normal itu yang dikehendaki Allah. Tetapi natur manusia, semua orang berdosa, itu adalah tidak normal. Dunia ini dikuasai dosa. Ini tidak normal. Tetapi orang seringkali berpikir yang tidak normal itu dianggap seperti normalnya. Harusnya yang normal itu adalah keinginan Allah, kehendak Allah. Karena Allah yang menciptakan dari awal mula, yang sempurna, yang tak bercacat, yang wholeness, yang utuh. Yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian, semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan itu tentunya untuk orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi yang tidak kunjung menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan menolaknya. Tuhan Yesus mencoba untuk menjelaskan kepada mereka tentang siapa dirinya. Dan untuk apa dia datang ke dunia. Dan sebagai apa dia datang di dunia. Dan apa yang akan diperankan selama di dunia. Dan apa hasilnya. Apa manfaatnya. Apa dampaknya. Dan apa yang menjadi kerinduan Allah Bapa di surga mengutus dia datang ke dunia. Berulang kali dia mengajarkan itu. Bahkan sebelumnya, Yohanes Pembaptis juga menyampaikan akan kedatangan Tuhan Yesus dengan tema yang sama. Mengajak orang-orang untuk bertobat. Untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun orang-orang Yahudi mendengar apa yang disampaikan Tuhan Yesus, merasa tersinggung. Merasa direndahkan, mungkin merasa direndahkan. Oleh karena dikatakan mereka perlu bertobat. Mereka merasa pertobatan itu sangat memalukan. Mereka merasa mengakui dirinya berdosa, mengakui dirinya bersalah, mengakui sebagai pendosa, mengakui dirinya tidak mengikuti keinginan Tuhan, mengakui dirinya egois, mengakui dirinya menyimpang. Itu memalukan. Dan saudara tahu pasti, manusia mulai merasa gengsi, merasa malu, menutup tubuhnya dengan daun pada waktu manusia itu meninggalkan dan diusir oleh Allah keluar dari Eden karena manusia berdosa, bukan? Dan itu terus terbawa dalam natur berdosa mereka. Setiap kali diingatkan akan namanya dosa dan bertobat, akan namanya salah dan harus koreksi, harus hidup benar, selalu mengeraskan hati, malu, gengsi, sombong. Mereka merasa dirinya sudah benar karena mereka merasa dirinya sudah menjadi orang Kristen. Sama dengan mereka pada waktu itu, orang-orang Yahudi. Mereka merasa dirinya sebagai orang yang beragama, yang paling top, paling nomor 1 menjalankan keagamaannya pada waktu itu. Mereka menolak Juru Selamat. Mereka menolak Mesias mereka. Karena Tuhan Yesus mengajarkan tentang pertobatan. Karena Tuhan Yesus mengisyaratkan perlunya pertobatan dari dosa. Karena semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan dialah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada jalan yang lain selain melalui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terhadap kebinasaan manusia, supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah pada dunia ini dan seluruh isinya. Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pesan utama kedatangan Tuhan, lahirnya Yesus, yang kita akan sebentar rayakan di akhir bulan ini,
adalah berita sukacita, berita tentang pembebasan, berita yang dilatar belakangi kasih Allah, supaya manusia diselamatkan, supaya tidak ada manusia yang binasa. Bukan berita yang lain, dan tidak memerlukan berita yang lain. Mereka telah memiliki semuanya sebetulnya. Orang-orang Yahudi pada waktu itu sebetulnya telah memiliki semuanya. Tetapi mereka tetap mengeraskan hati melawan kehendak Allah. Apa yang saya maksud mereka memiliki semuanya? Saya catat di sini. Memiliki pewahyuan dari Allah. Banyak orang mengatakan mendapatkan pewahyuan dari Allah. Itu adalah sangat baik. Namun apakah orang yang mendapat pewahyuan itu otomatis adalah orang yang sudah dan mau bertobat? Itu menjadi hal yang lain. Karena Alkitab mencatat, bangsa Israel, orang-orang Yahudi, mendapatkan pewahyuan dari Allah. Tetapi mereka tetap berjalan menurut kehendaknya sendiri. Mereka telah dipimpin oleh para nabi. Sepanjang sejarah kehidupan bangsa Israel, Alkitab mencatat para nabi, baik nabi besar, nabi kecil, yang menjadi pemimpin mereka, yang menunjukkan jalan buat mereka, yang menyampaikan apa yang Allah kehendaki buat mereka. Tapi mereka tetap berjalan dalam keinginannya sendiri. Mereka memiliki kitab suci, baik Alkitab Perjanjian Lama dan tentunya Alkitab Perjanjian Baru belum, tetapi pada waktu Tuhan Yesus datang, tentunya Tuhan Yesus memulai dengan perjanjian baru itu. Dan sampai hari ini, kita semua sama seperti mereka. Ada pewahyuan, ada para nabi, memiliki kitab suci, memiliki perjanjian, apa yang dijanjikan Allah, janjinya ya dan amin. Dan teristimewa, status kita telah diubahkan. Karena kita telah dijadikan anaknya dan miliknya. Saudara bisa perhatikan di Roma pasal 5. Tapi saudara juga perhatikan tentang janji-janji Allah ini dalam Roma pasal 9. Mari kita baca di dalam Roma pasal 9. Roma pasal 9 ayat yang keempat. Atau kita mulai baca dari ayat yang ketiga. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Alkitab menyatakan semua kebaikan-kebaikan Allah untuk menuntun manusia kembali dekat dan kembali menjadi milik Allah dan dimiliki oleh Allah dan berjalan dalam kehendaknya. Tetapi hati mereka keras, mereka menentang. Bahkan mereka melawan atas kehendak Allah tersebut. Dengan kata lain, saya mencatat, mereka menyimpang dari iman yang benar. Mereka menyimpang dari Tuhan yang benar. Mereka tidak menyembah Tuhan yang benar. Dari dalam hati mereka sebenarnya yang dijadikan Tuhan, yang dijadikan sesembahan adalah hal-hal yang lain. Sebab dari situlah bermula segala persoalan dalam hidup seseorang. Mereka tidak lagi menjalankan hidup yang benar. Mereka sendiri yang menciptakan cara hidup yang mereka sukai. Menciptakan sistem cara hidup. Menciptakan sistem kebenaran sendiri. Dan semuanya ini merupakan kekejian bagi Tuhan. Menyembah Tuhan adalah secara eksklusif.
Tuhan tidak ingin ada sesembahan yang lain. Tuhan memerintahkan dalam perintahnya yang pertama, hanya menyembah Tuhan. Hanya menyembah Tuhan, tidak ada menyembah lain. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 22, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, seluruh kekuatanmu, segenap akal budimu. Puji Tuhan. Saya kira pesan Tuhan pada hari ini cukup jelas buat kita renungkan di akhir tahun ini. Sudahkah kita berjalan di jalan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan cara seperti yang Tuhan inginkan? Kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kita selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Untuk itu kita harus penuh dengan kewaspadaan dan berhati-hatilah. Kalau kita lakukan itu, maka dikatakan hidup kita akan beruntung dan berhasil. Saudara, kembali kepada perumpamaan tadi. Pengurus kebun itu tadi, yaitu Tuhan Yesus, menggambarkan pribadi yang disebut juru selamat. Pribadi yang menyatakan sosok siapakah Allah itu sesungguhnya. Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah yang bertanggung jawab. Allah yang mempunyai rencana awal dan akan terus memelihara dan menyelesaikan sampai rencananya pada bagian akhir digenapi. Ia adalah Allah yang awal dan Allah yang akhir. Ia adalah Alfa dan Omega. Tuhan Yesus yang ada di sebelah kanan Allah Bapa saat ini. Dia yang sudah mati menebus dosa kita dan bangkit di antara orang mati mengalahkan kuasa maut. Dan naik ke surga duduk di sebelah kanan untuk terus bersyafaat buat saudara dan saya. Dikatakan di dalam perumpamaan tadi, pengurus kebun anggur yang penuh dengan welas asih itu meminta waktu 1 tahun lagi. Meminta waktu sedikit lebih banyak lagi. Untuk apa? Untuk menyiram, untuk menyuburkan, supaya pohon yang dianggap oleh pemilik kebun anggur itu tidak ada gunanya dan akan ditebang. Supaya diberi kesempatan sekali lagi. Tentunya kesempatan ini waktunya jauh lebih sempit daripada kesempatan yang 3 tahun yang seharusnya secara alami sesuai dengan yang Allah ciptakan. Musimnya berbuah, harusnya berbuah. Tapi pengurus kebun anggur itu minta, walaupun tidak pada musimnya, dia akan mengusahakan untuk berbuah. Walaupun sudah di luar musimnya, dia ingin perjuangkan dengan kebaikannya, dengan kasihnya, belas kasihannya, untuk berbuah. Melalui pengorbanannya, apa yang sudah dilakukannya, yaitu di kayu salib. Dia mati dan menebus dosa kita semua. Dan perumpamaan ini menyebutkan Tuhan pemilik kebun anggur yang menggambarkan tentunya ini adalah Bapa Sorgawi yang penuh dengan kesabaran dan friendly. Dia memberikan kesempatan itu dengan sabar. Oke. Kalau memang itu yang dikehendaki oleh pengurus kebun anggur, Allah memberikan kesempatan supaya pohon ara itu bisa berbuah. Saudara, saya menerjemahkan perumpamaan ini dengan satu kalimat bahwa waktunya sudah dekat, yaitu waktu penghakiman. Karena bagi kita hanya memiliki waktu, digambarkan dalam perumpamaan ini. Bagian kehidupan kita itu digambarkan bagian yang 1 tahun ini. Bagian yang sangat singkat. Bagian yang sangat sempit, bagian yang sangat menentukan, bagian yang menentukan hidup kita, binasa, atau kita mengalami hidup yang kekal. Mari saudara kita renungkan baik-baik. Waktu yang Tuhan sediakan selama ini jangan saudara sia-siakan. Sementara waktu yang sudah berjalan sepanjang 2021 ini. Atau kalau kita mau tarik lebih belakang sejak aja pandemi 2019, 2020, 2021. Sedemikian rupa Tuhan telah menunjukkan kesabarannya
melalui pandemi ini, apa yang Tuhan inginkan jelas sekali, jelas sekali. Bertobatlah, berbaliklah kepada Allah. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hidup ini harus berbuah bagi yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan telah bertobat. Hidup ini harus berbuah. Hidup ini harus berubah. Kalau belum, jangan sia-siakan waktu. Kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan akan terus dicurahkan. Sama seperti Tuhan Yesus memberi waktu, minta waktu kepada pemilik kebun anggur, pengurus kebun anggur minta waktu 1 tahun. Inilah waktunya kuasa Roh Kudus terakhir yang akan terus dicurahkan. Pencurahan kuasa Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya berbuah. Tumbuh sebagai pohon ara yang berbuah. Sehingga waktu kesempatan yang terakhir ini saya sebut sebagai waktu yang sangat singkat. Waktu ini adalah waktu perpanjangan. Waktu kesempatan terakhir yang diberikan Tuhan. Atau yang disebut waktu pinjaman. Borrowed time. Saudara, kita mengambil beberapa poin kesimpulan. Yang pertama, menurut firman Tuhan, ada atau tidak ada buah dalam kehidupan orang yang mengaku sebagai umat Tuhan. Itu hal yang penting. Isu yang penting sekali. Itu yang pertama. Jadi firman Tuhan mengatakan, dari apa yang kita pelajari, ada atau tidak adanya buah dalam kehidupan seseorang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan, orang percaya, itu merupakan isu yang penting. Yang pertama. Yang kedua, pemilik kebun anggur, yaitu Allah kita, Allah Bapa kita di surga, mempunyai hak prerogatif, kira-kira begitu, Haknya, pemilik kebun anggur itu memiliki haknya. Hak apa? Hak menebang pohon ara. Memilih haknya atas apa yang menjadi miliknya. Kalau pemilik kebun anggur ini menginginkan pohon ara itu ditebang, memang kita akui, ini suatu keputusan atau tindakan yang sangat drastis. Tetapi itu hak dia. Kita tidak bisa mengatakan kejam, dan seterusnya. Tentunya seringkali kita sebagai manusia berdosa melihat kebaikan Allah dilihat dari cara pikir kita yang telah diinterupsi, telah diresapi. Jadi ada seperti air laut meresap ke daratan sehingga air yang jernih yang seharusnya kita dapat dengan menggali sumur diresapi dengan air laut. Sama dengan pemikiran manusia berdosa ini. Terus diresapi oleh dosa. Sehingga kita anggap menurut logika itu hal yang benar. Kita menjelaskan kebenaran menurut logika saja. Sebetulnya logika yang sedang kepakai itu logika yang sudah diresapi dengan dosa. Sehingga logika itu menuntun penjelasan itu hanya demi kepentingan diri sendiri. Firman Tuhan hanya dijelaskan demi kepentingan pribadi-pribadi manusianya. Demi keuntungan mereka yang mendengar firman itu. Padahal firman itu datang bukan untuk keuntungan manusia. Tapi itu adalah cara Allah. Yang Allah inginkan supaya manusia menjadi seperti keinginannya. Tetapi seringkali yang terjadi, melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan tanpa disadari oleh yang menyampaikan, ada logika yang telah diresapi dosa. Mereka menyampaikan supaya manusia bisa menjadikan Tuhan seperti yang Dia kehendaki. Puji Tuhan kalau itu disadari. Kalau tidak, tentunya saya tidak mengatakan puji Tuhan. Sadarlah, waktunya kita bertobat. Jangan putar balikkan kebenaran firman Tuhan. Pemilik kebun anggur itu punya hak. Karena kebun anggur itu adalah miliknya. Apa yang diinginkan dari kebun anggur itu adalah haknya. Setiap pohon yang tumbuh dalam kebun anggur itu adalah miliknya.
Dan apa yang dihasilkan oleh pohon yang tumbuh di kebun anggurnya adalah merupakan haknya, miliknya. Sebab itu dia bisa melakukannya sesuka hatinya seperti apa yang dia kehendaki. Tentunya kita percaya apa yang dikehendaki oleh Allah kita adalah hal-hal yang baik. Karena Allah awal dari segala hal yang baik. Tidak ada hal yang tidak baik daripadanya. Jadi dia berhak mengharapkan apapun yang dia tetapkan, yang dia pilih untuk hidup kita. Jadi saya merenungkan poin ini. Apa yang Allah kehendaki, apa yang disebut menjadi hak Allah, memutuskan sesuatu untuk hidup kita. Kita harus sadar itu adalah yang terbaik. Walaupun realitanya menurut kesadaran kita yang telah terkontaminasi oleh dosa. Logika kita yang telah menyerap dosa tanpa kita sadari. Itu sebagai hal yang sangat menyakitkan atau mengecewakan kita. Tapi sebetulnya itu yang terbaik. Sebab dia adalah yang memiliki kita. Seperti yang Paulus katakan di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-20 sampai 21. Mari kita lihat. Kalau tadi Roma pasal 9 ayat yang ke-3 sampai ke-5, sekarang Roma pasal 9 ayat ke-20 ke-21. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain yang dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya, yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih akan kusebut kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Puji Tuhan. Rasul Paulus di dalam apa yang tertulis di dalam kitab Roma menyadari juga apa yang sudah terjadi pada dirinya. Sesungguhnya hidupnya di dalam hidup baru oleh karena mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah hidup yang sungguh-sungguh membuat hidupnya dapat mempermuliakan Allah. Hidup yang sangat berharga, hidup yang sangat berarti dan tidak perlu ditambah-tambah dengan yang lain. Misalnya meyakinkan orang ada potensi dalam dirinya. Tidak perlu. Jelas dia ciptaan Allah itu pasti ada potensi. Persoalannya, apakah potensi itu bisa dikembangkan untuk membawa dampak atau tidak? Tentunya status orang berdosa, potensi itu tidak bawa manfaat terlalu besar. Hanya yang bisa memberi manfaat yang transformatif kalau itu dilakukan sebagai orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Orang-orang yang telah dibebaskan dari dosanya. Karena itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus menjadi terang dan garam dunia. Jadi ada bedanya. Tak ada bedanya. Memberkati orang sama-sama memberkati orang. Tetapi itu berkat karena memang potensi yang dia miliki secara alami. Sebab semua orang punya potensi, maksud saya semua orang bisa menyalurkan berkat. Semua latar belakang orang bisa menyalurkan berkat, bikin rumah sakit, bikin macam-macam lah. Mau bagi-bagi beras gratis seumur hidup juga bisa asal ada uangnya. Tetapi beda dengan dampak seseorang yang hidup baru oleh karena mempercayai Tuhan Yesus. Maksud saya cuma begitu. Jadi jangan digeneralisasi. Ada tujuan-tujuan yang khusus yang Tuhan inginkan melalui saudara dan saya sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain poin berikutnya,
Jangan menjadi orang percaya, jangan menjadi orang Kristen yang hanya lebat daunnya, namun tidak berbuah. Coba saudara lihat gambar ini. Megah bukan? Dahsyat bukan? Gagah. Nyaman dilihat, rimbun, rindang, kokoh, dan sebagainya. Ini yang sering diagung-agungkan, sering dikemukakan, sering boleh dikatakan, sering show off, sering dipamerkan. Tapi nggak ada buahnya. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya lebat daunnya, namun tidak ada manfaatnya, tapi tidak ada buahnya. Poin berikutnya, jadi ada isyarat peringatan yang sangat penting di sini, yaitu tentang kesabaran Tuhan atas kita semua, atas umatnya. Kita yang telah ditanam di kebun anggurnya. Pohon ara ditanam di antara pohon-pohon anggur, di kebun anggurnya. Ada satu isyarat penting. Pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya ini harus berbuah. Harus berbuah. Pada musimnya harus berbuah. Tetapi peringatan yang disampaikan oleh firman Tuhan, yang dijadikan peringatan Tuhan Yesus pada waktu itu, dan disampaikan dalam bentuk perumpamaan, sampai saatnya tidak menghasilkan buah. Dan pemilik kebun anggur itu memberi kesempatan pada pengurus kebun anggur itu, atas permintaan pengurus kebun anggur itu 1 tahun lagi. Artinya sabar. Tetapi kesabaran Tuhan tidak boleh disamakan dengan suatu kelonggaran dari pihak Tuhan. Maksud saya, kelonggaran dan kesabaran jangan disamaartikan. Tuhan tidak memperbolehkan kita terus hidup berdosa, terus kita dibiarkan berdosa, itu namanya kelonggaran. Tidak. Tuhan tetap tidak menyetujui, tidak menginginkan kita berdosa, tapi Tuhan tetap sabar. Kalau kita belum bertobat, Tuhan tetap beri waktu kepada kita untuk Tuhan menunggu supaya kita segera bertobat dan berbuah. Bertobat dan berbuah. Jangan samakan kesabaran Tuhan dengan kelonggaran. Kesabaran Tuhan bukan permissiveness. Sama sekali bukan permissiveness. Kita akan membaca kembali, mengingat kembali Lukas pasal 13 ayat yang ke-9. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudara berani mengatakan bersama, mungkin tahun depan, tahun 2022, aku bertobat, aku berubah. Jika tidak, tebanglah aku. Kalau saudara mau berkomitmen, boleh ucapkan deh dalam hatimu masing-masing. Saudara, tentunya pemilik kebun anggur itu mengharapkan kita menggunakan waktu yang tersisa ini sebaik-baiknya. Kita masih diberi kesempatan menyongsong tahun depan. Saya beranggapan tahun depan adalah kesempatan yang terbaik buat kita. Kita gunakan waktu ini, waktu tersebut sebagai waktu yang masih ada, waktu yang Tuhan sediakan. Kita anggap sebagai waktu yang 1 tahun itu. Waktu yang sangat pendek, di mana Tuhan dengan penuh kesabarannya menunggu kita untuk berubah dan berbuah. Bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Dia mengharapkan kita menggunakan waktu yang tersisa untuk menghasilkan buah di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari yang ada di rumah, saudara persiapkan semuanya dengan anggota keluarga saudara, dipimpin oleh kepala keluarga, yaitu seorang ayah, puji Tuhan, atau ibu yang
Kebetulan ayahnya mungkin tidak hadir, ibu yang memimpin di rumah, kita bersama-sama menyatukan hati dan bersyukur kepada Tuhan. Kita menyambut perjamuan kudus yang selalu mengingatkan akan kita, akan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita semua. Sehingga Ia merelakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, Tuhan tidak menuntut, tapi Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia tidak menuntut, tapi Tuhan bukanlah Tuhan yang permisif. Dia tidak menuntut, Tuhan yang penuh kesabaran. Dia menginginkan supaya kita menjadi seperti yang terbaik yang Dia inginkan. Mari saudara, kita harus bersegera, bertobat, bersegera, berbuah, berubah. Hidup baru dan menghasilkan, kelahiran baru yang menghasilkan hidup baru. Dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan yang baru. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan ingatkan kami rasakan teguran-Mu, kami rasakan peringatan-Mu. Kuasa Roh Kudus, tolong setiap kami, mampukan setiap kami. Kami mempercayai pencurahan kuasa Roh Kudus yang luar biasa dalam masa akhir ini. Sungguh-sungguh boleh kami alami hasilnya. Kami alami kebaikan Allah. Kami alami jaminan Allah di dalam kasih-Nya. Terima kasih yang memampukan kami untuk hidup berbuah-buah, hidup berdampak, hidup memuliakan Tuhan. Tiba saatnya saat ini kami menerima perjamuan kudus, kami menyambut perjamuan kudus. Tuhan memberkati setiap kami, supaya setiap kami yang bertobat, dan kami layak untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Kami hidupnya diubahkan oleh kebaikan dan kasih Allah. Kami hidup menjadi alat yang perkasa dari Allah. Hidup menjadi dampak, hidup menjadi yang pertama, hidup menjadi yang sulung dalam perbuatan-perbuatan baik yang dikehendaki Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pulihkan setiap kami. Tuhan lepaskan, bebaskan setiap kami dari belenggu dosa. Tuhan pulihkan setiap rumah tangga dan keluarga. Tuhan berikan kasih karunia yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami akan menyambut tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Saya undang saudara untuk semua bangkit berdiri. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Apa jawabmu? Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama makan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Apa jawabmu? Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama minum dalam nama Yesus. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, haleluya, terima kasih. Semua bersyukur, haleluya.
Kalau Tuhan masih beri waktu, beri kesempatan, waktunya adalah singkat. Terima kasih. Kita bersyukur. Kita bersyukur atas perizinan yang Tuhan selenggarakan untuk hidup kami. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita bertobat. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita terus mendekat kepada Tuhan. Terima kasih. Jangan kau berjalan menurut rancanganmu sendiri. Jangan kau berjalan menurut cara-caramu sendiri. Kau membangun sistem kebenaran sendiri. Mari kita kembali kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Stop, stop, stop. Berhenti atas perbuatan dosamu. Berhenti, bertobat, berbalik kepada Tuhan. Hidup oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang ada dalam dirimu memampukanmu, memampukanmu. Oh, haleluya. Biarlah kuasa Roh Kudus itu tercurah. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau beri peringatan buat kami. Pada kami waktu mengakhiri tahun ini, tahun 2021, sementara pandemi pada akhir tahun ini terus dapat terkendali oleh pemerintah kami, oleh negara kami. Namun kami tetap berharap kepada Tuhan supaya situasi ini tidak makin hari kemudian akan timbul kembali menjadi makin buruk. Tapi kami hanya berharap dan berserah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kami hanya memandang kepada Tuhan, kami tidak tergantung pada keadaan. Karena hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan, tapi Tuhan yang menentukan. Karena Tuhanlah menjadi pemilik hidup kami. Tuhanlah yang menjadi inisiator dalam kami hidup. Tuhan yang menjadikan kami hidup. Tuhan yang menentukan segala-galanya dalam hidup kami. Bahkan Tuhan yang telah memilih kami, menjadikan kami menjadi milik Tuhan. Tuhan yang terus menjadi penguasa atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Biarlah segala kehendak-Mu terjadi atas hidup kami. Biarlah segala rancangan-Mu digenapi atas hidup kami. Biarlah apa yang Kau rindukan atas kami, boleh kami responi dengan baik, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus yang telah Kau curahkan untuk kami. Yang menjamin bersama kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kuasa Roh Kudus itu terus mengalir. Memampukan kami memberikan respon yang terbaik dalam hidup ini. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami alaskan segala doa, puji dan syukur ini. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, ibadah hari ini telah kita akhiri dan saya ingatkan sekali lagi kita akan bersama-sama ibadah on-site pada waktu ibadah Natal tanggal 24 Desember yang akan datang. Pastikan bagi saudara yang sudah terdaftar, tentunya saudara mendaftar kepada sekretariat, kita akan mengadakan ibadah Natal secara gabungan, secara on-site. Pastikan bagi saudara yang sudah terdaftar, saudara bersiap dengan baik untuk dapat mengikuti ibadah. Kenapa harus mendaftar? Karena tentunya mengikuti peraturan yang dilakukan oleh pemerintah, di mana ibadah belum seperti normal yang biasa, bisa full ibadah, semua orang bisa hadir, tetapi kapasitas ibadah masih dibatasi maksimal 50% dari kapasitas yang di ruangan yang ada. Dan kita tetap menggunakan ruangan di ruang gereja, tidak di gedung umum seperti waktu-waktu yang lalu. Harap ini bisa dimengerti oleh saudara, namun ibadah ini akan dilakukan secara hybrid, selain diikuti oleh yang hadir di ruang ibadah, di gereja secara onsite, juga akan dilakukan secara live streaming, baik melalui Zoom maupun juga melalui YouTube. Puji Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Puji Tuhan. Bapa yang dari surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat ibadah hari ini. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah mengungkapkan isi hati-Mu, Tuhan sudah menyampaikan kerinduan-Mu, dan Tuhan sudah menyatakan kasih-Mu. Pimpin dan bimbing kami dalam perjalanan sepanjang minggu yang akan datang, supaya kami hidup dalam kehendak Tuhan. Supaya hidup kami dipakai Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia ini, untuk mendatangkan manfaat dan berkat bagi sesama kami, membangun sesama kami, menjadikan sesama kami terus bertumbuh, makin hari makin bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hidupnya makin hari makin dewasa, makin memperkenan Tuhan, makin menyukakan hati Tuhan. Terima kasih bagi yang bekerja, Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka, bagi yang berusaha, Tuhan memberkati usaha mereka, bagi yang mengabdi kepada bangsa negara, Tuhan memberkati pengabdian kepada bangsa dan negara. Bagi mereka yang terpanggil secara khusus untuk melayani jemaat Tuhan, biarlah Tuhan tambah-tambahkan kasih dan anugerah-Mu bagi mereka supaya tetap setia dalam ladang pelayanan mereka. Bagi mereka yang menjadi kepala keluarga dan kepala rumah tangga beserta pasangannya, Tuhan secara khusus memberkati, menjadikan setiap keluarga menjadi tempat utama untuk menumbuhkan iman bagi anggota-anggota keluarganya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami alaskan segala doa, puji, dan syukur ini. Haleluya. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, angkat kedua tanganmu dan buka hatimu, terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Dan sekarang terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa, pimpinan, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus memenuhi seluruh hatimu, seluruh kehidupanmu, bahkan seluruh keluargamu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati dalam nama Yesus. Mari bersama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.